Halo, halo, selamat malam. Bagaimana? Apakah semuanya baik-baik saja malam ini? Baik kakak, puji Tuhan. Bagaimana? Apakah suara Mimin sama suara musik sudah balance? Sama-sama jelasnya begitu. Komen-komen di bawah ini. Balance, puji Tuhan. Terima kasih Uria. Amy, dia Amy dari paroki mana nih? Sorry kalau sebelumnya mungkin pernah memperkenalkan diri terus Mimin lupa gitu. Kalau Mimin sendiri dari paroki Santo Agustinus Sungai Raya, Pontianak. Sambil ngopi kita malam ini, sambil menunggu teman-teman yang lain, ya ini pesanan dari temanmu, Min bahas dong tentang api penyucian karena ini bulan 11. Gereja Katolik memperingati tanggal 2 November sebagai Hari Arwah Sedunia. Jadi Gereja Katolik mendoakan dalam misa keluarga atau kerabat yang telah meninggal begitu. Jadi ada temanmu yang minta tolong Min dibahas dong begitu tentang api penyucian. Jadi malam ini tidak seperti biasanya, kita biasa membahas katekismus. Malam ini kita membahas api penyucian. Baik, justru yang mesenin masa belum muncul. Orangnya belum muncul nih. Oke, welcome untuk yang baru join. Nah, sepertinya sudah cukup orang ya, kita berdoa ya. Kita berdoa supaya rahmat Tuhan turun atas kita, supaya live kita pada malam hari ini diberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami mohon hadirat-Mu turun atas kami yang pada saat ini sedang live bersama. Engkau berkati setiap hati yang Kau undang untuk datang, untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah segala peralatan yang kami gunakan Tuhan berkati, dihindarkan dari segala gangguan, dan apapun yang sekiranya dapat mengganggu live pada malam hari ini, sehingga apa yang hendak Engkau sampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada anak-anak-Mu menjadi terhalang. Biarlah berkat-berkat-Mu menjangkau setiap hati di seluruh dunia, membuat kami semakin mengenal-Mu dalam setiap firman-Mu, dalam setiap kehendak-Mu, sehingga dengan semakin mengenal-Mu, semakin kami mencintai-Mu. Malaikat Mikael, berperanglah bagi kami. Bunda Maria, doakan kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik.
Min, malam ini kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang api penyucian. Apa itu api penyucian? Oke, untuk orang Katolik sendiri pastinya sudah nggak asing lagi ya. Tetapi mungkin bagi agama lain yang ingin mendengarkan ya tidak apa-apa, nanti sedikit diulang juga. Jadi dalam iman Katolik kita percaya adanya surga dan neraka, dan ada lagi sebuah keadaan yang bernama purgatori atau api penyucian. Api penyucian sendiri bukanlah sebenarnya tempat ketiga, di mana kalau kita pandang surga sebagai tempat pertama, terus neraka tempat kedua, lalu api penyucian tempat ketiga. Enggak. Sebenarnya hanya ada dua, surga dan neraka. Adapun api penyucian sendiri hendak menceritakan tentang kasih dan kerahiman Allah, di mana jiwa-jiwa yang memang baik adanya, jiwa-jiwa orang percaya yang dosanya belum sempat dia selesaikan di dunia ini, diproses di sana, di dalam sebuah keadaan dicucikan sebelum pada akhirnya masuk surga, tergantung daripada amal baiknya dunia, cinta kasihnya di dunia, juga tergantung daripada doa-doa orang yang mencintai dia. Nah, begitulah intinya dalam pemahaman Katolik. Nah, pada malam hari ini kita secara khusus berbicara tentang api penyucian atau purgatori. Baik, sebenarnya pembahasan mengenai ini ya, ini kalau mau dibahas satu-satu banyak sekali, itu setebal itu. Ya, kita lihat daftar isinya dulu. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak sekali pembahasan mengenai api penyucian. Dilihat mulai dari mana, Min? Nah, tuh kita melihatnya bahkan dari Mesir kuno tuh ya. Penyucian setelah kematian dalam tradisi agama kuno, mulai agama Mesir kuno sampai Buddha, Hindu juga disinggung ya, termasuk Zoroaster. Nah, juga jiwa menurut perjanjian lama, keabadian jiwa dan tubuh. Terus kebangkitan orang mati. Nah, di sini diceritakan juga tentang dunia orang mati, kebangkitan orang mati. Nah, ini maksudnya menceritakan legenda, dan juga mitos juga masuk ke dalamnya ya, maksudnya. Jadi ini bercerita saja. Nah, di sini baru kebangkitan menurut Paulus. Nah, ini dari Alkitab. Terus kebangkitan Kristus. Nah, ini dari Alkitab. Terus dunia yang akan datang. Nah, ini udah campur-campur juga dengan ya mitologi, ya kisah-kisah zaman dulu. Nah, di mana memang dimaksudkan ke dalam buku ini supaya kita semua tahu bahwa sebelum kita berbicara tentang api penyucian, ada juga sebenarnya agama-agama yang sudah membahas itu, atau bahkan mitos, atau bahkan dongeng dan sebagainya. Enggak apa-apa, itu diceritakan juga. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan, oh iman kita seperti ini, begitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, bahkan dari keluarga muslim juga, dari saudara kita yang muslim juga dibahas tentang alam barzakh ini ya. Nah, di sini di buku ini dibahas. Nah, kemudian baru alam setelah kematian dalam kitab apokaliptik ya. Apa itu kitab apokaliptik, Min? Ya, kitab apokaliptik itu seperti Henok, Ezra, apokaliptik Petrus, Paulus, itu adalah kitab-kitab yang dulunya sempat masuk ke dalam kanon, tetapi kemudian dikeluarkan. Jadi dianggap sebagai kitab yang boleh dibaca saja, tapi tidak dianggap sebagai bagian dari Alkitab gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa dibaca aja, walaupun Mimin tahu bahkan ada yang pegang kitab Henok sebagai kepercayaannya, ya silahkan aja kalau dia ingin percaya secara pribadi gitu. Nah, tetapi kayak seperti Henok ini, kitab ini dipercayai di antara saudara kita Yahudi begitu. Min, beli bukunya di mana, Min? Nah, di mana ya? Min lupa. Kalau nggak salah di toko buku rohani. Coba aja cari online ya, nih. Cari online, mungkin bisa dapat, atau di toko buku rohani di paroki masing-masing, mungkin ya. Nah, kita sekedar lihat saja, tapi nanti kita akan bahas yang menurut Mimin paling perlu untuk diangkat. Nggak semuanya. Kalau membahas satu buku, wah, ini bisa berbulan-bulan gitu ya. Kita lihat daftar isinya. Nah, kemudian dibahas juga di kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan tentang benih ajaran. Jadi intinya tidak mengatakan
semuanya tersamar dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Nah, kemudian menjadi benih ajaran daripada gereja Katolik. Begitu. Jadi dikatakan nanti akan disimpulkan di sini, ya, dalam perjanjian lama seperti ini, terutama di Deuterononika di 2 Makabe, ya. Kemudian di perjanjian baru ada beberapa ayat, dan kemudian dalam yang namanya tradisi apostolik dipelihara dan ditumbuhkan sampai sekarang, di mana kita tahu bahwa gereja Katolik memiliki 3 pilar imannya. Yang pertama adalah tradisi apostolik. Yang kedua baru kitab suci. Yang ketiga baru yang dinamakan kuasa mengajar gereja atau magisterium. Ya, di antara ketiga itu tradisi apostolik itu memegang peranan paling penting, bahkan lebih daripada kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci itu sendiri pun sebenarnya lahir di dalam tradisi apostolik. Jadi abad 1 dan sampai abad 3 umat Allah gereja perdana enggak pegang Alkitab. Mereka pegang tradisi apostolik atau tradisi iman yang diturunkan oleh para rasul kepada berikutnya, kepada umat Allah berikutnya. Misalnya paus pertama yang adalah Petrus, kemudian menurunkannya kepada paus kedua, ketiga, keempat, seterusnya, begitu ya. Nah, kemudian pada abad ketiga atau keempat, lupa persisnya, barulah ada yang namanya Alkitab seperti yang kita pegang sekarang, kanonisasi Alkitab. Nah, jadi Alkitab itu sendiri hidup di dalam tradisi lisan gereja yang kemudian menjadi tradisi tertulis, begitu. Mana pada akhirnya ketiganya berjalan beriringan sampai sekarang menjadi 3 pilar iman Katolik. Apa aja tadi? Tradisi iman apostolik, atau biasanya orang menyebutnya tradisi tapi pakai T huruf besar, ya, untuk membedakannya dengan tradisi atau kebudayaan atau seni yang dianggap itu sebagai sebuah tradisi tari-tarian atau seni. Enggak, bukan begitu, tapi maksudnya tradisi iman yang diturunkan turun-temurun dari para rasul. Jadi itu yang dimaksud dengan tradisi dengan T besar, tradisi iman apostolik. Nah, kemudian kita kemudian akan membahas, ada juga beberapa pendapat teologi. Di sini bahas tentang rest in peace dan sebagainya. Kenapa istilahnya rest in peace? Rest itu artinya beristirahat di dalam damai. Kenapa bukan meninggal di dalam damai atau dead in peace gitu kan? Karena mereka percaya bahwa ketika orang meninggal, mereka hanya tidur saja untuk suatu hari dibangkitkan. Jadi kepercayaan-kepercayaan di masa lalu. Jadi lebih ke pendapat para teolog. Nah, kemudian muncul perintis ajaran tentang api penyucian dari Origenes, para teolog gereja, ya, Agustinus dari Hippo, Caesarius dari Arles, Gregorius Agung. Nah, kemudian yang betul tuh api penyucian atau penyucian gitu, ya. Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian mendoakan arwah yang sudah dimulai sebenarnya sejak tradisi kuno, ya, sehingga menjadi tradisi gereja. Nah, kemudian biara Cluny dan peringatan arwah 2 November. Jadi ini mulainya, sehingga gereja Katolik menetapkan 2 November sebagai hari arwah. Nah, kita bisa melihatnya di ajaran api penyucian di abad pertengahan yang digagas oleh Hugo, Bernardus, dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Ini dia, banyak sekali yang bahas. Nah, satu yang paling penting adalah Thomas Aquinas. Nanti kita akan lihat, ya. Kemudian kita melihat juga tentang indulgensi, terus beberapa penolakan terhadap api penyucian, kemudian dijadikan dogma. Nah, ini yang cukup terkenal nih. Mungkin bahkan sering kalian temui di YouTube yang sedang dibahas oleh seorang YouTuber wanita, Dante Alighieri. Oh, jadi karena ini berbau agak bombastis, agak fantastis, jadi ini disenangi orang gitu. Yang ini tentang Dante Alighieri, ya. Nah, dia menceritakan tentang syair. Ini lebih kepada sebuah syair atau karya seni, ya. Tapi memang ada aja orang yang mempercayai itu sebagai sebuah fakta gitu, ya. Cek penulisnya dong. Nah, ini penulisnya Albertus Purnomo OFM, ya.
kemudian ini yang paling penting adalah Santa Caterina dari Genoa yang membahas, karena dia juga seorang mistikus tentang api penyucian. Nanti di sini akan diceritakan bagaimana Yesus membawa dia ke api penyucian. Nanti akan kita bahas secara spesial di sini ya. Tapi kita mesti melihat dulu. Nah, ini tentang Protestanisme dan api penyucian, terus Konsili Trente, pemikiran baru dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini tahun berapa kakak? Ini tahun berapa ini ya? Ini dia tahun berapa itu? Masih termasuk baru ya, 2017 ya. Oke. Sampai mana kita tadi? Ya, penyucian dalam kehidupan kekal dan sebagainya. Ini pemikiran baru nih, Karl Ratzinger. Nah, Ratzinger ini yang menjadi Paus Benediktus ke-16 ya. Dia seorang teolog yang luar biasa. Bahkan ada beberapa teolog Protestan juga menulis tentang api penyucian dan sebagainya. Ini daftar isinya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membahas spesial. Kita langsung lompat kepada Caterina dari Genoa. Ini seorang santa. Nanti kita akan lihat di halaman 183. Kita pilih yang ini saja. Kita mau lihat seperti apakah pengalaman mistisnya gitu ya. Udah punya belum baca? Wah, kacau nih. Harus dibaca dong. Ayo bikin live, nanti Mimin nonton live-nya. Oke, kita mau melihat tentang Santa Caterina dari Genoa, seorang mistikus dan api penyucian. Jadi maksudnya dia seorang mistikus yang mendapat karunia dibawa Tuhan Yesus ke api penyucian. Melihat di sini para teolog mengembangkan ajaran api penyucian secara konseptual, metodis dan sistematis. Nah, seorang penyair yang terkenal ini, Dante Alighieri, ini gimana mengucapkannya? Mungkin nggak tahu ya, sudah sebut saja Dante Alighieri ya, nggak tahu betul atau salah. Dia mengungkapkan ajaran api penyucian dalam bahasa syair, imajinasi dan simbol. Nah, ini yang fantastis itu ya. Kalian pasti pernah ketemu lah, orang-orang suka membahas ini. Min pernah ketemu seorang YouTuber cewek, entah Angelika atau Angelina, sorry cukuan. Dia membahas tentang karya Dante. Cukup populer ternyata, Mimin aja baru tahu. Mimin sih senang-senang saja orang menyukai karya sastra zaman dulu gitu ya. Itu keren sih menurut Mimin kalau anak-anak muda berusaha untuk mendalami kekayaan manusia di masa lampau gitu. Mimin keren sih. Nah, sedangkan para mistikus mendukung ajaran itu melalui kesaksian dari pengalaman mistis dan spiritual bersama dengan Allah. Nah, ini maksudnya yang satu membahasnya dari segi teologi. Nah, tapi ada satu orang nih yang membahas itu di dalam pengalaman mistisnya. Jadi ini bukan merupakan pendapat teologi ya, tapi pengalaman mistik. Nah, ini yang menarik. Nah, gimana menariknya Min? Nah, makanya dengerin, ikutin. Ya, udah siapkan cemilannya. Siapkan kopinya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Ada banyak saksian para kudus, entah itu rohaniwan, biarawan-biarawati maupun awam yang mengalami pengalaman spiritual atau ekstase mengenai api penyucian. Nah, jadi di dalam gereja Katolik sendiri melimpah ruah dengan pengalaman mistis seperti ini. Ya, tentu ini semuanya harus diuji ya, harus diuji. Tentang mereka yang sudah disebut di sini, mereka ini adalah santo-santa yang sudah lolos uji, yang sudah valid, yang sudah legit bahwa ini merupakan berasal dari Allah. Karena banyak sekali di luar itu yang merupakan ini kan sebutlah sebagai sebuah wahyu pribadi ya. Yang namanya wahyu pribadi itu oleh gereja bukan sebuah dogma. Lu mau percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena itu bukan doktrin atau bukan dogma. Nah gitu ya.
Itu banyak sekali sebenarnya, tetapi yang setelah diselidiki itu bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ya, melihat segala cara hidupnya, terutama hidupnya, ya, baru kemudian ajarannya. Nah, barulah terakhir ketika proses untuk mengangkat menjadi beato-beata atau santo-santa itu perlu 2 mukjizat. Untuk menjadi beato atau beata sendiri perlu 1 mukjizat. Untuk dari beata dan beato untuk menjadi santo atau santo perlu 1 mukjizat lagi. Mukjizat apa itu, Min? Itu namanya mukjizat kesembuhan. Jadi oleh gereja diedarkan sebuah doa memohon kesembuhan lewat perantaraan doa dari calon santo atau santa ini atau beato ya. Nah, ketika ada yang mengaku klaim disembuhkan ya, kemudian diselidiki begitu penyembuhannya seperti apa, sakitnya seberapa lama, itu juga melewati prosedur yang tidak mudah karena medis juga berperan di situ, sehingga ketika penyembuhannya ternyata untuk sebuah penyakit yang sulit dan tiba-tiba itu baru diputuskan sebagai sebuah mujizat. Oke, naik dia jadi beato atau beata. Nah, kemudian nunggu lagi berapa tahun untuk menjadi santo atau santa, masih butuh mujizat lagi gitu. Sangat-sangat tidak mudah. Karena ini melibatkan semua disiplin ilmu hingga ilmu surgawi. Jadi semua ilmu surga dan bumi dipakai. Karena gereja Katolik tidak boleh salah dalam menentukan seseorang menjadi santo atau santa ya. Salve Kak, salve juga. Nah, baik, kita bisa melihat di sini sebut saja Magdalena de Pazzi. Nah, di antara ini Mimin nggak tahu yang mana yang sudah santo, yang mana masih beato atau beata ya. Tapi punya Orang Kudus. Magdalena de Pazzi, nanti kalian boleh googling sendiri nih hidup mereka sendiri kalau mau ya. Terus, nah ini Francisca dari Roma, Lidwina dari Skidem, Franciscus dari Sales, Katerina dari Genoa ini yang sedang kita bahas, Christina, Santa Gertrude, Katerina Palusi, Katarina dari Swedia, Gema Galgani yang kemarin kita bahas di mana itu di demonologi ya, dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain. Nah, serta yang terakhir yang terbaru ini Maria Sima, mungkin kalian pernah dengar. Nah, salve Kak, apakah purgatori itu adalah api secara harfiah? Nah, nanti akan kita bahas di situ ya. Kita akan melihat apakah itu api atau harfiah, api penyucian itu, atau bahkan apakah itu sebuah tempat atau apa gitu. Nanti kita akan bahas ya. Nah, tonton terus, saksikan terus, dan bawalah lebih banyak teman-temanmu untuk mendengarkan. Nikmat sekali air putih ini. Oke, welcome yang baru join. Ya, terima kasih yang sudah tap-tap, terima kasih yang sudah like and share, apalagi yang sudah kasih gift. Terima kasih sekali ya. Nah, sekarang Maresima nanti boleh juga ini kalau kalian pengen mendalami semua tokohnya masing-masing, boleh di screenshot, jadi dicari sendiri ya. Nah, Maresima lebih modern, lebih populer karena zaman ini. Mungkin lupa, mungkin orangnya sudah almarhum ya, belum berapa lama. Beliau juga dikaruniai rahmat untuk dikunjungi jiwa-jiwa dari api penyucian. Nah, pengalaman spiritual mereka begitu beragam ya. Sekalipun beragam, pada intinya pengalaman rohani berbicara bahwa jiwa-jiwa yang berdosa akan dibersihkan Allah di api penyucian, dan doa-doa orang yang masih hidup sangat menolong jiwa-jiwa itu dalam menyelesaikan waktunya di api penyucian. Nah, ternyata di sana pakai waktu juga gitu ya. Pakai waktu berapa lama kita nggak pernah tahu. Itu menjadi hak prerogatif Allah ya. Mimin pikir juga mungkin tergantung kenceng atau enggaknya doa daripada orang yang mencintai orang hidup yang masih mencintai dia gitu ya. Misalnya doanya tiap hari atau misalnya sering begitu, bisa jadi semakin cepat dia
berangkat ke surga. Begitu kan? Nah, itu bukunya apa, Kak? Ini bukunya. Riwayat Api Penyucian dalam Kitab Suci dan Tradisi, karya Romo Albertus Purnomo OFM, ya. Bukan karya sih, penulis lah. Oke, berikutnya. Ini dia. Takmim pakai kacamata dulu. Nah, salah satu orang kudus sekaligus mistikus yang akan dibahas di bawah ini adalah Santa Katarina dari Genoa. Kita juga mengenal Santa Katarina dari Siena, ya, yang sering dinyanyikan pada waktu upacara baptis itu, pada waktu Paskah, Santa Katarina dari Siena misalnya gitu. Nah, ini itu juga seorang mistikus. Demikian juga Santa Katarina dari Genoa, juga seorang mistikus. Tapi beliau khusus api penyucian, begitu. Oke. Nah, tentang Santa Katarina dari Genoa, pengalaman spiritualnya mengenai api penyucian terangkum dalam karya monumental yaitu Trattato del Purgatorio. Nah, karya ini kemudian menjadi rujukan penting dalam studi mengenai api penyucian. Nah, Katarina menulis karyanya, ya, sebagai seorang mistik, bukan apologis atau pembela iman, juga bukan teolog. Jadi dia bukan teolog, dia bukan apologet, tapi dari pengalaman mistisnya ketika dia dibawa ke sana. Jadi dia enggak mengutip ajaran dari tokoh siapapun, ya. Ini istimewanya. Sorry, ceguan. Pemikiran tentang api penyucian adalah murni buah dari pengalaman mistisnya. Sebelum menguraikan kesaksian Katarina, ya, kita akan cerita dulu tentang riwayat hidupnya. Nah, begini dia. Jadi, Katarina ini lahir di Genoa pada tahun 1447. Ya, 1447. Ada yang sudah lahir di waktu itu? Ayo. 1447. Bukan orang tuamu belum lahir, ya. Genoa itu di Italia, ya. Ada yang tanya, Genoa di mana? Genoa itu di Italia. Di daerah pesisir. Nah, mungkin ada yang pernah ke sana. Sudahkah waktu itu aku reinkarnasi jadi alang-alang? Oke. Iya, dia lahir di sana dan wafat di tempat yang sama. Lahir 1447, wafat 1510. Sehingga dia dikenal dengan nama Katarina dari Genoa. Nama aslinya sendiri adalah Katarina Vissi Adorno. Sebab orang tua Katarina bernama Jacopo Vissi dan Francesca Di Negro. Nah, keluarga Katarina ini termasuk keluarga terhormat. Sehingga dia sedikit dari perempuan yang menikmati pendidikan pada zamannya, gitu, ya. Jadi nggak mengherankan kalau dia sejak kecil memang berpengetahuan dan juga senang berdoa. Dia juga suka bersilih, berdevosi, begitulah. Jadi pada dasarnya ia adalah gadis yang sederhana, tenang, tapi juga taat, ya. Nah, ketika berumur 13 tahun, dia kepengen nih masuk biara. Namun, Rubiah di situ nggak menerima keinginannya karena dianggap masih terlalu muda. Wow, gila ya, usia 13 tahun coy, udah tahu panggilan hidup. Kamu usia 13 tahun kemana? Usia 13 tahun sudah ngerti panggilan hidupnya, gila nggak tuh? Udah ngotot pengen masuk biara. Nah, ditolak karena dianggap terlalu muda, gitu kan?
Tapi sejak saat itu tampaknya dia udah nggak berniat menjadi rubiah lagi. Rubiah itu apa, Min? Rubiah itu suster-suster kontemplatif. Jadi suster-suster yang nggak keluar-keluar, suster pertapa, begitu loh. Ya mungkin ada juga beberapa di daerahmu ya, suster-suster yang seperti itu. Nah, pada umur 16 tahun kemudian ia menikah atas keinginan orang tuanya dengan bangsawan Genoa, Giuliano Adorno. Namun sayangnya perkawinannya tidak berlangsung baik. Suaminya terbukti tidak setia, ya mungkin doyan selingkuh gitu ya. Terus kasar dan suka hura-hura. Katerina menjadi sangat menderita dalam hidupnya. 5 tahun pertama ia lewatkan hidup perkawinannya dalam diam dan tunduk kepada suaminya dalam kesedihan. Jadi dia menderita sekali selama 5 tahun itu ya. Terus selama 5 tahun berikutnya ia hanya merasakan sedikit penghiburan di tengah kemalangannya dalam doa-doanya. Jadi 10 tahun ini dia menderita. Jadi 5 tahun pertama itu berat sekali. 5 tahun keduanya ya dia mulai merasakan penghiburan dalam doa-doanya. Jadi satu-satunya kekuatannya adalah doa. Ya, jadi nah, ini yang Mimin selalu singgung ya dalam setiap live begini. Coba tunjukkan kepada Mimin orang kudus yang tidak pernah menderita. Tidak ada di sana, tidak ada. Ya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus memang tidak mudah Kisanak. Itu bukan happy ya, happy ye seperti film India, menari-nari keliling pohon gitu ya, terus hidupnya sukacita terus, hidupnya tanpa beban, dia menjadi kaya, punya uang terus. Oh tidak Kisanak. Kita tidak akan melebihi Tuhan Yesus Kristus yang menderita untuk kita di kayu salib. Nah ya, jadi memang ternyata manusia hanya bisa bertumbuh dalam pendewasaan iman maupun mental dan spiritual hanya melewati kesulitan-kesulitan. Nah ini salah satu contohnya ya, orang kudus yang juga menderita. Oke, kita lanjutkan. Pada suatu ketika dalam kesedihannya, Katerina pergi ke sebuah biara di Genoa. Di situ ada saudarinya yang menjadi rubiah. Saudarinya menasihatkan agar pergi mengaku dosa kepada seorang rubiah senior. Ini maksudnya pastor juga tapi yang rubiah ya. Ia menyetujuinya. Tak lama sesudah itu, ketika Katerina sedang berlutut untuk mengungkapkan pengakuan dosanya, saat itu pula lah ia merasakan ada cahaya ilahi seperti merobek jiwanya. Nah, ini yang menarik. Karena ini menjadi puncak dari seluruh hidupnya. Jadi ketika akan pergi mengaku dosa, sedang persiapan begitu kan, dia kan berlutut sebelum masuk ke ruang pengakuan. Ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba ia merasakan ada cahaya ilahi seperti merobek jiwanya. Nah, pada saat itu tampak kepadanya dosa-dosanya sekaligus kasih Allah. Pewahyuan ini membuat kesadarannya hilang. Ia masuk ke dalam ekstase. Nah, jadi apa itu ekstase, Min? Itu keadaan trans. Tapi sama sekali bukan kesurupan. Jadi keadaan terpesona memandang Allah. Sehingga dia boleh dikatakan tidak berada di dunia lagi. Walaupun tubuhnya ada di depan, ada di tempat tersebut, di dalam gereja kan sedang berlutut. Tapi apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya semua, itu berada di sebuah tempat atau bahkan dimensi lain. Gitu loh, itu namanya ekstase. Jadi dia memandang Allah dengan terpesona. Ya, itu ekstase. Ekstase juga macam-macam manifestasi atau wujudnya ya. Untuk orang tertentu ada yang tubuhnya sampai terangkat atau levitasi. Enggak semuanya. Masing-masing orang akan berbeda.
Yang terangkat itu seperti Santo Joseph Cupertino, Santo Yohanes Salib, juga Santa Teresa Avila, dan masih banyak lagi. Ini cuman yang Mimin pernah baca bukunya aja, jadi Mimin masih ingat gitu. Padahal masih banyak buku yang belum Mimin baca dengan keistimewaan masing-masing ya. Itu artinya ekstase ya, sudah mengerti. Oke, baik. Jadi Katarina ini hanya bisa menggumam ketika ia ingin mengungkapkan isi pewahyuan itu. Nah, jadi ketika mengalami ekstase itu, ketika dia sadar, dia nggak pernah bisa cerita kepada orang karena ceritanya itu hanya seperti sebuah gumaman dibandingkan apa yang dia alami, begitu loh. Karena mata nggak bisa mengungkapkan cerita, mulut nggak cukup kalimat untuk berkata-kata. Intinya begitulah, nggak bisa dilukiskan pengalamannya itu. Tidak terkatakan, begitulah. Nah, pengalaman mistis itu terjadi pada tahun 1473 dan sekaligus menandai permulaan persatuan yang intim, maksudnya persatuan rohani ya, atau spiritual antara Katarina dengan Allah yang berlangsung sampai ia meninggal. Begitu. Hai Kak, boleh tahu judul bukunya apa dan boleh beli di mana? Nah, ini dia. Riwayat Api Penyucian dalam Kitab Suci dan Tradisi, ini karya Albertus Purnomo OFM. Jadi beliau seorang Amin kalau jadi santo. Seorang pastor, seorang romo. Ini apa, OFM ya, Fransiskan begitu ya. Belinya di mana? Di toko buku rohani mungkin ada, atau cari coba di Tokped atau di buku Orange ya. Tokped atau di toko Orange atau di Shopee. Mimin sih belinya di toko buku rohani terdekat dari rumah Mimin, begitu aja. Oke, baik, thank you, sama-sama, God bless. Nah, kemudian sampai di mana kita tadi? Oke, jadi pengalaman mistis tersebut merubah hidupnya, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Nah, tak seorang pun dapat menggambarkan isi pewahyuan yang dialaminya tersebut kecuali dirinya sendiri. Isi pengalaman mistisnya menjadi inspirasi karyanya yang terkenal, yaitu Trattato del Purgatorio atau risalah tentang api penyucian, dan Dialogo atau dialog. Jadi selama 25 tahun Katarina nggak pernah mampu untuk membuka hati untuk menerima arahan dari orang lain. Maksudnya hal itu mau diceritakan kepada siapa, dia bingung. Ini harta yang begitu berharga ini, kalau salah kasih, akhirnya seperti memberi mutiara kepada babi. Jadi memang tidak semua pembimbing rohani juga mengerti hal seperti ini, begitulah maksudnya. Itu susah sekali. Jadi 25 tahun dia pendam sendiri. Dia karena kalau salah bimbing bisa membahayakan bagi banyak orang juga, begitulah maksudnya. Nah, pada akhir hidupnya hanya kepada Pastor Maraboti yang ditunjuk sebagai pembimbing rohaninya, Katarina mengungkapkan seluruh keadaan batin dan pengalaman rohaninya. Ini kamu bisa bayangkan 25 tahun dia pendam sendiri. Ya. Ini AC dari kamar sebelah berdengung kencang. Nah, sekarang kita mau melihat, nanti bukunya akan kita bahas kemudian ya. Sekarang kita mau lihat nih, bagaimana dengan hidup sehari-hari Katarina. Nah, berdasarkan para penulis biografinya, setelah pengalaman mistis tersebut setidaknya ada 2 fakta penting. Pertama, pada akhirnya ia berhasil mempertobatkan suaminya yang akhirnya meninggal dalam damai tahun 1497. Nah, ini luar biasa. Bukannya minta cerai, bukannya atau balik marah atau balas selingkuh atau main tampar-tamparan, lempar piring, lempar rumah gitu, enggak. Dia berusaha setengah mati mempertobatkan suaminya. Itu adalah sebenarnya buah daripada Roh Kudus, bahwa apa yang dia alami itu sungguh berasal dari Tuhan. Itu salah satu buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan, kesabaran, apalagi begitu ya.
Sebenarnya itu sebuah bukti otentik bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya dan bahwa apa yang dia alami sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Jadi, nah bagi di dalam penyelidikan atau kanonisasi orang kudus gereja, hal ini diperhatikan loh. Cara hidupnya, ya, rendah hatikah dia, ya, mencintakah dia, bagaimana hidupnya dengan tetangganya, dengan keluarganya, itu diperhatikan loh sebagai credit point untuk menjadi calon beato atau beata atau santo santa, ya, hal seperti ini. Nah, pada akhirnya dikatakan di situ suaminya bertobat. Ini salah satu buah daripada Roh Kudus. Kedua, sebelum dan terlebih sesudah kematian suaminya, ia mengabdikan diri untuk merawat orang sakit di rumah sakit Genoa. Nah, ini juga buah karya Roh Kudus, ya. Ketika dia sudah tidak lagi punya beban, tidak punya tanggungan, ya, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk orang lain. Begitu. Jadi dia enggak meninggalkan suaminya pada waktu sakit, kemudian dia melarikan diri mencari pekerjaan dan sebagainya, atau mungkin melarikan diri masuk biara. Enggak seperti itu, ya. Jadi setelah semuanya itu, baru dia memutuskan untuk menjadi perawat di rumah sakit. Nah, begitulah. Nah, akhirnya ia menjadi pengelola dan bendahara rumah sakit. Nah, kasih Allah yang dirasakannya membuatnya bekerja keras untuk menolong orang, sehingga ia meninggal dalam keadaan raga yang buruk. Nah, ini dia luar biasa. Ini juga buah yang nyata dari Roh Kudus, hidupnya hanya untuk orang lain, bukan lagi untuk dirinya sendiri. Karena dia telah melihat Tuhan, dia telah mengalami Tuhan. Dia tahu bahwa kehidupan di sana sama sekali nggak sebanding dengan apapun yang kita alami di dunia ini. Jadi berdasarkan ini, dia seakan-akan melompat, berteriak dengan sukacita bahwa ayo semuanya ikut saya telah menemukan Tuhan, kamu juga harus menemukan Tuhan. Jadi seperti itulah kira-kira disposisi batinnya di dalam karya-karyanya. Jadi semua orang diajak buat bergembira, ya, diajak buat sama-sama mengalami kasih Tuhan. Jadi dia yang terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan, mengajak orang lain juga untuk mengalami kasih yang sama itu. Intinya begitulah. Jadi hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Benar-benar matanya hanya tertuju pada surga. Dan dia pun meninggal karena kelelahan ini. Kebanyakan membantu orang sampai nggak memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Intinya begitu, ya. Nah, pada tahun 1675 Paus Clement X menggelarinya beata, dan pada tahun 1737 Paus Clement XII menggelarinya santa. Jadi ini jaraknya 75 sampai 1675 sampai 1737. Ayo, berapa tahun tuh? Dari beato untuk menjadi dari beata untuk menjadi santa. Ayo dihitung sendiri. Berapa tahun? Ya. Ya. 62 tahun, ya. Itu dia, betul. Ada yang cepat sekali, ada yang puluhan tahun, ada bahkan juga yang ratusan tahun. Bahkan salah satu pendiri biara suster mana gitu sampai sekarang masih beata loh, belum santa. Mimin lupa biara apa gitu. Nah, begitu ya. Jadi memang itu seperti Mimin katakan, tidak mudah di sana karena melibatkan seluruh disiplin ilmu manusia, bahkan melibatkan panitia surga. Tapi panitia beneran ini, ya. Ya. Begitu. Nah, kemudian karyanya diselidiki untuk membuktikan kesuciannya. Ya benar, karyanya diselidiki akhirnya. Setelah cara hidupnya ternyata legit dan mendukung untuk itu, baru karya-karyanya dipelajari, begitu. Ya. Dua karyanya, yaitu ini tulisan beliau ini, ya. Trattato del Purgatorio dan Dialogo diterbitkan pada tahun 1551 bersama dengan biografinya di bawah judul Libro della Vita Mirabile et Dottrina Santa della Beata Caterinetta de Genoa, buku tentang kehidupan yang terpuji dan suci dari Santa Caterina dari
Dari katanya dari Cina. Ternyata waktu itu dia masih beta. Sekarang sudah santa. Kuri soal admin nih katanya, kata si teman kita Lukas. Puji Tuhan. Oh my god. Sebentar. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh tetapi bukan cinta. Bentar ya. Oke, baik. Kak Salve, boleh tanya? Tanya apa? Silakan sambil kita menjelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jiwa-jiwa di api penyucian. Oke. Kita naikin sedikit. Nah, ini penting sekali. Penting sekali. Kasih kopi ya, baik. Nih, Mimin lagi minum kopi nih. Enggak, sebetulnya air putih. Nah, ini penting sekali karena ini menjadi landasan di samping beberapa pendapat teolog sebelumnya, ini yang paling menjadi landasan gereja dalam imannya terhadap ini api penyucian ya. Kita mau lihat di sini. Kasih kopi 5 gelas. Oke, dalam pengalaman rohaninya, Katarina, ya, pokoknya kalau Mimin sebut Katarina maksudnya udah santa gitu ya, merasakan dirinya berada di api penyucian. Jadi ini bercerita tentang ketika dia mengalami ekstase tadi. Ingat ketika dia di gereja tadi sedang menunggu untuk pengakuan dosa ya, dia mengalami ekstase di situ. Nah, Katarina merasakan dirinya berada di api penyucian. Sepertinya ada api yang memurnikan dirinya dari setiap noda dosa yang masih menempel. Jiwanya juga merasakan apa yang dialami jiwa-jiwa di api penyucian. Di sini akan disucikan noda dosa yang tidak bisa dibersihkan selama di dunia. Ya. Menurut Katarina, di api penyucian, jiwa-jiwa tidak mempunyai pilihan. Ya. Mereka harus berada di situ karena itu telah dikehendaki oleh Allah. Mereka di situ nggak bisa lagi berkehendak, berpikir, dan memutuskan apapun. Mereka tidak bisa mengatakan, aku telah berbuat dosa ini dan itu, sehingga aku pantas berada di sini. Atau, jiwa ini akan bebas sebelum aku. Atau, jiwaku akan bebas sebelum dia. Misalnya seperti itulah. Intinya, di api penyucian, jiwa-jiwa hanya bisa pasrah pada kehendak Allah. Pada saat meninggalkan hidup ini, mereka tahu mengapa mereka dikirim di api penyucian. Nah, jadi mereka sendiri pun sebenarnya tahu kenapa mereka ada di situ. Gitu loh, ya. Katarina menambahkan, jiwa-jiwa tersebut tidak menyimpan kenangan entah baik, entah jahat dalam dirinya sendiri atau orang lain. Nah, begitu, ya. Menariknya, menurut Katarina, jiwa-jiwa di api penyucian mengalami sukacita dan kedamaian. Ya. Nah, ini yang menarik. Ia mengatakan, tidak ada kedamaian yang dapat dibandingkan dengan jiwa-jiwa di api penyucian, kecuali jiwa-jiwa para kudus di surga. Kedamaian ini bahkan semakin bertambah ketika Allah datang dan hadir pada jiwa-jiwa tersebut. Semakin Allah mendekat, noda dosa yang menghalangi jiwa untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah semakin menghilang. Jiwa semakin terbuka kepada Allah. Nah, jadi kadang-kadang ya Allah datang kepada mereka, kepada jiwa-jiwa ini.
Kedamaian itu akan semakin bertambah ketika Allah datang dan hadir kepada jiwa-jiwa tersebut. Nah, Santa Katarina membandingkannya dengan perumpamaan tentang sinar matahari, bahwa sesuatu yang tertutup tidak dapat menerima sinar matahari. Itu bukan karena ada cacat di mataharinya, tetapi karena ada penutup yang telah menghalanginya. Jadi matahari ini digambarkan sebagai Allah yang terus-menerus bersinar, ya, dan kita adalah jiwa tersebut. Jadi matahari itu akan terus bersinar. Apakah kita buruk atau baik, dia nggak peduli, dia akan terus bersinar. Nah, tetapi karena ada penutup yang menghalanginya dari jiwa kita sendiri, ya, maka jika penutup itu dibakar, maka sesuatu itu baru akan terbuka sepenuhnya kepada matahari. Jadi maksudnya halangannya dari pihak kita sendiri, gitu loh. Karena ada tutupnya, jadi dosa-dosa itu dianggap sebagai sebuah noda yang menutupi sinar matahari. Semakin penutup itu dihancurkan, semakin sesuatu itu menerima cahaya matahari. Nah, ini sebuah penggambaran, ya. Karena memang sejatinya enggak tergambarkan itu. Enggak tergambarkan sejatinya, ya. Demikian halnya dengan dosa yang menutupi jiwa. Di api penyucian, dosa dihancurkan dengan api. Semakin dosa dihancurkan, semakin jiwa menerima dan menanggapi Allah, sang matahari sejati. Ketika dosa semakin berkurang dan jiwa semakin disinari oleh cahaya ilahi, kebahagiaan semakin bertambah sampai pada saatnya dosa hilang seluruhnya dan jiwa bersih sama sekali. Nah, ketika jiwa ini bersih sama sekali, barulah dia akan naik ke surga. Begitulah kira-kira, ya. Dia belum bisa ke sana karena penghalang itu masih dari dirinya sendiri. Nah ini ada apa? Theodosius Samuel, pada masa ikonoklasme, bukankah yang diserang itu hanya ikon? Terus sejak kapan penggunaan media patung? Terima kasih. Nah ini pertanyaannya bukan tentang ini, ya. Nanti akan kita bahas di akhir, ya. Terus Samuel, jadi maksudkan lebih ke pertanyaan ini dulu, gitu, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Akan tetapi Katarina menambahkan, jiwa-jiwa tersebut juga mengalami kesakitan dan penderitaan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Nah, walaupun dikatakan di sini dia damai, gitu, ya, sukacita, tetapi juga mengalami saat-saat menyakitkan di sana. Dan ada sebuah penderitaan yang enggak dapat digambarkan dengan kata-kata. Akal budi pun tidak dapat memahaminya, kecuali ada rahmat istimewa dari Allah, gitu. Jadi kalau Allah enggak bagi kita tahu, kita enggak akan tahu. Maksudnya bagaimana? Itu intinya begitu. Sumber semua penderitaan itu adalah dosa. Entah dosa asal maupun dosa aktual. Apa itu dosa asal? Apa itu dosa aktual? Dosa asal itu dosa yang kita terima sebagai warisan daripada kejatuhan Adam dan Hawa, itu dosa asal. Dosa aktual adalah dosa pribadi yang kita lakukan dengan kehendak bebas kita sendiri ketika kita semakin bertumbuh, ya, dari kecil sampai dewasa. Kan dalam hidup kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, apakah pilihan untuk hidup sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, atau melenceng atau melakukan dosa. Nah, itu dosa aktual, begitu. Nah, Allah menciptakan jiwa itu, bahwa pada awalnya Allah menciptakan semua jiwa itu murni, sederhana, bebas dari segala noda, dan secara naluriah terarah kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Setiap bayi yang baru lahir ke dunia diciptakan dengan murni, sederhana, bebas dari segala noda, ya. Kecuali dosa asal tetap, karena sebelum dia dibaptis itu belum lepas. Ini berbicara tentang dosa aktual, ya. Semua saja begitu. Mau dia suku apapun, mau agama apapun, sejauh yang disebut manusia,
Kita semua secara naluriah terarah kepada Allah. Itulah maksudnya ya. Maka setiap orang, apapun agamanya, apakah dia mengenal Yesus atau tidak, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tahu bahwa mencintai ibunya itu baik, mencintai saudaranya itu baik, mencintai sesama tetangganya itu baik, membunuh orang itu buruk. Dalam hatinya sudah tahu. Nggak perlu diajarin. Begitu. Nah, itu sebenarnya sebuah nurani yang baik adalah sebuah karunia, atau seringkali juga disebut hati nurani yang baik itu adalah suara Tuhan di dalam hati. Intinya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Bahwa Tuhan ada dan menyertai setiap penciptaan, nggak peduli lu agama apa. Begitu. Nah, ini dikatakan apa? Namun karena dosa asal, jiwa itu memalingkan diri dari tujuannya, yaitu Allah. Nah, kenapa maksudnya dosa asal itu membuat jiwa menjauhkan diri dari Allah? Maksudnya dosa asal itu menciptakan sebuah luka dalam diri kita. Jadi dosa yang dibuat oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu membuat kita cenderung untuk jatuh ke dalam dosa gitu loh, dan menyukai dosa. Dan itu cenderung menjauhkan kita dari Allah. Intinya begitu ya. Tergantung kitanya nanti pada akhirnya, apakah mengatakan ya pada dosa itu atau menolaknya, kan begitu. Nah, jiwa semakin menjauh dari tujuannya ketika ia melakukan dosa aktual, ya gitu ya. Kita sudah tahu bedanya tadi, dosa asal dan dosa aktual. Semakin berdosa, jadi komunikasi antara jiwa dengan Allah semakin berkurang. Nah, kita bisa melihat tadi ya, noda-noda di dalam jiwa yang menutupi sinar matahari. Seperti itulah, nodanya semakin banyak, sehingga rahmat yang kita terima dari cahaya ilahi itu semakin berkurang. Itulah intinya. Bukan salah di mataharinya, matahari tetap terus bersinar, tapi payung-payung noda kita lebih banyak daripada kapasitas sinar itu untuk menyinari kita. Intinya begitulah. Sehingga yang kita terima cuma sedikit. Nah, gitu ya. Katarina tampaknya menganggap inilah yang menjadi akar penderitaan di api penyucian, gitu ya. Bagaimana semuanya masih semangat? 11.000 orang malam ini diam-diam aja. Kita teruskan ya. Gimana pembahasannya? Makin menarik. Menurut Katarina, jiwa-jiwa di api penyucian tunduk kepada kehendak Allah. Mereka menyelaraskan diri dengan kebaikannya. Nah, ini yang penting sekali. Ya. Semua jiwa-jiwa yang berada di sana itu menyelaraskan diri kepada kehendak Allah. Seperti sebuah harmoni. Dalam sebuah orkestra enggak ada lagi nada-nada yang sumbang. Mereka terus-menerus berusaha di dalam harmonisasi itu untuk menyelaraskan diri dengan apa sih namanya, SNA, Standar Nasional Allah. Mirip SNI ya. Begitulah ya. Mereka senang dengan segala yang diperintahkannya, sebab mereka telah dimurnikan seluruhnya dari rasa bersalah atas dosa. Nah, selama hidup di dunia, mereka membenci dosa dan telah menyesalinya. Karena itulah Allah mengampuni kesalahan mereka, sehingga hanya noda dosa saja yang tersisa. Jadi dosanya sudah diampuni, tapi nodanya masih ada. Itulah, begitulah. Jadi yang sedang dimurnikan adalah noda-noda tersebut. Begitu. Sama seperti begini. Gambarannya begini ya. Kalau kamu membunuh orang, ya, dan yang kamu bunuh itu adalah seorang kepala keluarga. Ketika dia meninggal, tiba-tiba kamu sadar pembunuhan itu tidak baik dan kamu menyesal. Kamu pergi mengaku dosa, kamu menyesal sejari-jarinya. Nah, karena kerahiman Allah yang begitu besar, Dia mengampuni dosamu, gitu kan? Nah, tapi apa itu yang disebut dengan noda dosa? Noda dosa adalah akibat dosa yang kamu lakukan, ya. Anak dan istrinya terlantar, dan itu harus diadakan sebuah pemulihan. Begitulah. Ngerti nggak?
Itu adalah akibat dari dosa atau konsekuensi yang harus kamu tanggung juga sebenarnya. Kamu bisa memulihkan itu dengan menafkahi anak istri tersebut, ya sampai anaknya mungkin sudah bisa bekerja dan sudah bisa menghasilkan juga untuk menafkahi ibunya. Atau kalau kamu nggak kenal sama keluarganya, kamu bisa banyak berbuat amal dan kasih untuk mengatasi noda dosa ini. Jadi dosa itu berkonsekuensi. Nggak bisa kamu hanya mengaku dosa terus selesai. Oh tidak, Kisanak. Keadilan Tuhan akan terus mengejarmu. Keadilan Tuhan adalah juga kerahimannya. Dia maha rahim mengampuni dosamu, tapi dia juga maha adil. Dia maha adil bukan hanya kepada korban, tetapi juga kepada kamu. Ya, konsekuensi itu akan mengejar terus sampai kamu meninggal kalau belum kamu kerjakan. Begitu loh. Kitab suci mengatakan apa? Perbuatan kasih menutupi banyak dosa, termasuk diantaranya noda-noda dosa ini. Nah, kalau hal itu masih belum selesai, kamu harus menyelesaikannya di dunia yang akan datang, sehingga harus dicucikan di api penyucian. Itu maksudnya. Oke. Enak aja lu membunuh, aku dosa, dianggap selesai semua. Tidak, Kisanak. Ya, baik. Itu yang namanya dosa dan akibat dosa. Ya. Sampai di mana kita tadi? Namun noda ini harus dibersihkan dan api adalah sarananya. Nah, setelah bebas dari noda-noda dosa, jiwa itu disatukan dengan kehendak Allah. Dalam persatuan inilah jiwa di api penyucian menemukan kedamaiannya. Ya, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kerahiman Allah. Sebagian besar orang pada zaman Santa Katarina ini lebih memandang api penyucian sebagai hukuman atas dosa supaya layak masuk surga. Jadi gambaran teologi pada saat itu adalah seperti itu, bahwa api penyucian juga sebenarnya sebuah hukuman, begitu loh. Nah, ketika Katarina ini menceritakan pengalaman mistisnya yang kepada akhirnya menjadi rujukan, ya. Ada sesuatu yang baru di sini. Ada sesuatu yang baru. Dan itu mewarnai seluruh pengajaran Katolik tentang api penyucian. Nah, sementara itu pandangan Katarina agak berbeda, ya. Ia pertama-tama tidak mengidentikan api penyucian sebagai hukuman atas jiwa. Enggak, sebaliknya. Ia menekankan api penyucian sebagai wujud nyata kerahiman Allah. Nah, ini yang menarik dan ini yang baru. Sebelumnya enggak pernah disinggung tentang itu. Sebelumnya semua pandangan mengatakan bahwa agak menyeramkan lah, itu juga bagian dari penghukuman Allah, begitu. Bukan hukumannya yang terpenting, tetapi Allah. Ini tentang Allah yang Maha Rahim. Karena itu jiwa perlu mengalami api penyucian untuk merasakan kerahiman Allah. Ya, logika aja. Enggak ada orang yang hanya mengatakan percaya Yesus langsung masuk surga. Enggak ada. Karena surga itu tempatnya suci murni, tanpa celah, tanpa noda. Tempat Allah sendiri. Yang masuk ke dalamnya pun tidak boleh ada noda setitik apapun. Ya. Begitu. Ya. Bahkan kita bisa berpikir bahwa sebagian besar dari kita akan lewat api penyucian kok sebelum masuk surga. Kecuali yang namanya Santo-Santa atau ya yang seperti kita tahu ya, Bunda Maria atau papanya Yesus. Bisa jadi mereka langsung masuk surga. Begitu. Nah, itulah logikanya, begitulah. Nah, menurut Katarina, justru di situ menunjukkan bahwa Allah itu penuh kerahiman. Tangannya selalu terbuka lebar untuk menerima jiwa-jiwa masuk ke dalam kemuliaannya. Allah adalah Maha Suci.
Kesuciannya tidak pernah dapat dibayangkan oleh akal budi manusia. Ia jelas lebih suci dari jiwa-jiwa yang paling suci sekalipun. Bahkan, ketidaksempurnaan jiwa yang paling kecil sekalipun akan tampak seperti noda besar di hadapan Allah yang maha suci itu. Karena itulah, api penyucian dimaksudkan untuk membersihkan noda ketidaksempurnaan itu, ya. Nah, sampai sini sudah bagaimana? Sudah lebih mengerti? Atau semuanya masuk ke dalam keadaan ekstase, terpesona? Saudara Lukas masih ada atau sudah pergi? Tenang-tenang baik ini, atau pada tidur semua ngantuk? 12.000 orang ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan ya. Ketika masuk ke dalam api penyucian, jiwa mengalami kerahiman Allah. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi gambaran bahwa api penyucian adalah sebuah hukuman itu sudah bergeser kepada itu sebenarnya adalah kerahiman Allah. Jadi kerahiman inilah yang menghapuskan noda dosa itu dan bukan yang lain. Jadi Santa Katrina menambahkan, penderitaan jiwa di api penyucian sebenarnya sama besar dan beratnya dengan yang ada di neraka. Nah, ini dia. Tetapi ada bedanya. Bedanya, mereka di api penyucian mengalami kerahiman Allah. Sedangkan di neraka, mereka menolak kerahiman Allah. Ini beda. Yang satu mengalami kerahiman Allah dan ingin menyelaraskan diri dengan standarisasinya Allah atau standarisasi surgawi, sementara di neraka mereka menolak kerahiman Allah. Nah, orang-orang yang di api penyucian ini menderita karena melihat diri mereka tidak mampu untuk menyenangkan Allah, sekalipun kebaikan Allah telah nyata dalam diri mereka. Nah, inilah yang menghalangi mereka untuk sampai kepada Allah. Hanya dengan penyucian, halangan itu akan dihapuskan. Jadi, penderitaannya lebih merasa enggak pantas dan enggak layak, tapi rindu sekali. Karena mereka sudah melihat kebenaran, sudah melihat kepenuhan ilahi, tapi nggak bisa ke sana karena noda itu. Intinya begitulah. Dan itu memang menderita sekali. Jadi anggaplah seperti kamu lapar, tapi makananmu nun jauh di sana. Itu kayak apa itu? Ya, karena tidak terkatakan. Nah, kita hanya bisa menggambarkan saja, ya. Oke, baik. Sekarang kita melihat relasi antara Allah dan jiwa di api penyucian. Ya. Dalam pengalaman mistiknya, Katarina merasakan relasi yang dekat antara jiwa dan Allah di api penyucian. Jadi di sini ia melihat ketika Allah melihat kemurnian dalam jiwa, kemurnian yang telah diciptakan Allah sejak awal, Allah memberikan kepadanya kasih yang membakar. Jadi yang menarik jiwa itu kepadanya tanpa henti. Nah, jadi sebenarnya yang membakar itu kasih Allah inilah. Kasih Allah ini yang membakar sebenarnya. Ya. Ia kemudian menghembuskan api kepadanya. Allah tidak pernah membiarkannya pergi sampai dia sendiri membimbingnya ke dalam keadaan asali, yaitu suci dan murni. Ya, jadi api itu lebih kepada kasih Allah yang memurnikan segala noda. Itulah intinya, ya. Justru Allah ingin menarik jiwa tersebut kepadanya. Ketika melihat dirinya ditarik oleh Allah dengan api kasih-Nya, jiwa itu mencair karena
kasih Allah yang bercahaya dan berkobar-kobar. Dengan kasih-Nya yang suci, Allah terus-menerus menuntun jiwa itu kepada kesempurnaan. Sayangnya, jiwa itu terhalang oleh dosa. Jadi ia tidak dapat pergi kemana Allah menariknya. Nah, disinilah jiwa merasakan kesedihan karena tertahan untuk melihat cahaya ilahi. Jadi kerinduan jiwa untuk sampai kepada Allah tetapi terhalang oleh dosa. Nah, inilah yang melahirkan rasa sakit di api penyucian. Ya. Nah, sampai di sini pasti lebih paham. Ini yang request malah nggak hadir ini. Request tentang api penyucian ya. Oke, baiklah, semoga yang request nanti bisa nonton di YouTube ya. Nanti akan Mimin posting di YouTube juga dengan username yang sama, Komsah KKSM. Baik, jam berapa sekarang? Wah, ya, jam 11 lewat. Gak terasa setelah 1 jam lebih ya. Sepertinya sudah mengerti semua. Enggak ada yang ingin tanyakan tentang api penyucian ya. Oke, baik, kita lanjut. Sarana penyucian. Baik. Menurut Katarina, api penyucian sangat penting dan dibutuhkan oleh jiwa-jiwa. Dalam penglihatannya, ia melihat ada sinar terang yang keluar dari kasih ilahi masuk ke dalam jiwa. Sinar itu begitu kuat dan seolah-olah akan menghancurkan. Tapi tidak, maksudnya gini, sinar itu begitu kuat dan seolah-olah akan menghancurkan. Tidak hanya menghancurkan tubuh maksudnya, tetapi juga jiwa. Jadi sinar itu saking kuatnya bisa menghancurkan tubuh dan jiwa jika memang Allah menghendakinya. Nah, sinar inilah yang pertama-tama akan memurnikan dan selanjutnya akan menghancurkan. Nah, jadi ini pernah Mimin alami nih. Mimin pernah posting cara individu Mimin tentang pengalaman mistis. Kedatangan cahaya ini, dia menarik semua rasa bersalah, rasa duka, rasa putus asa di dalam hati Mimin ya, ditarik begitu saja dengan hitungan sepersekian detik, hilang, habis, lenyap. Seperti kalau digambarin seperti ini, seperti apa? Seperti orang menarik ini rumput yang akarnya itu sampai jauh ke dalam, yang kalau ditarikkan bunyi gitu loh. Itu Mimin merasakan ketika sinar ilahi ini menarik sesuatu dari dalam jiwa Mimin. Gitu. Itu dalam hitungan sepersekian detik, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa amarah, sedih, itu hilang, diganti sukacita yang luar biasa. Itu gila, gak bisa digambarin. Enggak bisa digambarin itu bahagianya kayak apa ya. Perubahan itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Wah. Jadi bagi Mimin, apa yang dialami seperti ini akhirnya dialami Santa Katarina. Sedikit banyak Mimin punya gambarannya gitu loh, maksudnya, karena ya walaupun cuman nggak ada bandingnya dibanding Santo-Santa, pernah lah mengalami pengalaman mistis gitu. Nah, Katarina membandingkan cara kerja sinar tersebut dengan pemurnian emas. Ya. Emas semakin dilebur di dalam api akan semakin baik hasilnya. Nah, tapi ketika emas telah dimurnikan sampai 24 karat, emas tidak bisa hangus lagi oleh api apapun. Bukan emasnya yang musnah terbakar, tapi kotoran yang menempel pada emas tersebut. Nah, akhirnya digambarkan seperti ini karena memang nggak bisa dikatakan ya pengalaman itu. Demikian juga api ilahi bekerja dalam jiwa. Allah menempatkan jiwa dalam api sampai seluruh cacat dan kotorannya terbakar. Dan hanya tinggal kesempurnaannya saja yang tersisa. Nah, ketika jiwa telah dimurnikan, ia berada sepenuhnya dalam Allah. Tidak memiliki apapun dalam dirinya sendiri. Jiwa tidak lagi menderita karena tidak ada sesuatu pun yang menempel,
yang akan dibakar sampai hangusnya, begitu. Ini pengalaman mistisnya, ini cerita mistis ini. Ini cerita high level ini. Kalau sampai kalian berbahagialah kalian yang mendengarkan pengalaman mistis dari Santa Catarina dari Siena, dan masih banyak lagi kisah. Ini hanya cuma salah satu Santa saja. Kalian belum lagi membaca tentang Padre Pio ya. Belum lagi yang lainnya ya. Sebentar Mimin ambil minum dulu. Oke. Aman, tidak nge-lag ya. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita sampai kepada oh, ini sudah kali kayaknya ya. Bukunya judulnya apa, Kak? Bukunya judulnya ini. Riwayat Api Penyucian dalam Kitab Suci dan Tradisi. Ini tulisan daripada Albertus Purnomo OFM, seorang pastor dari Fransiskan Canisius. Nah, ini coba aja dicari di toko orange atau toko hijau. Ini tidak secara khusus membicarakan tentang apa sih namanya, santo-santa, enggak. Ini cuman apa, tentang semuanya diungkap tentang api penyucian tersebut dari siapapun begitu loh. Nah, salah satunya dari pengalaman mistisnya Santa Catarina Siena ya. Saat ini memang malam ini Mimin ingin mengajak fokus ke sini saja, di samping banyak yang lain di sini. Baik, kita teruskan. Oke, ini kita baca sebentarnya, mungkin lupa ini udah belum. Catarina mengibaratkan jiwa itu seperti emas. Sejauh ia berada dalam Allah, jiwa tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Hanya segala sesuatu yang menempel pada jiwa, itulah yang akan dihancurkan. Jadi noda-noda tersebut yang akan hancur ya. Semakin jiwa dimurnikan, semakin dihancurkan kotoran dan cacat yang menempel. Sampai akhirnya hanya tersisa jiwa yang murni di dalam Allah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jiwa menundukkan diri kepada Allah. Menurut Santa Catarina, jiwa di api penyucian tidak bisa berbuat sesuatu untuk memperoleh pahala yang dapat menebus dosanya. Dosa yang paling kecil pun tidak bisa ditebusnya, sebab di api penyucian segalanya telah diatur oleh keadilan Allah. Bahkan kehendak dan pilihan pun telah ditentukan oleh Allah. Jiwa menundukkan diri kepada Allah dan aturannya yang kudus. Nah, dalam kondisi seperti ini, Catarina menambahkan jiwa merasa senang dan bahagia, sebab di sini jiwa merasa begitu dekat dengan Allah. Mereka tetap merasakan kebaikan Allah yang tidak terbatas. Jadi manusia di sini mulai ditarik untuk kembali kepada fitrahnya, di mana sebagai ciptaan Allah seharusnya hidup hanya untuk Allah dan menyembah Allah. Nah, jadi harmonisasi surgawi ini mulai bekerja di dalam mereka, menyingkirkan segala nada-nada yang sumbang, segala yang fals, segala yang ternoda di dalam orkestra tersebut. Intinya begitulah. Kamu bayangkan sebuah orkestra dengan musik berbagai macam,
tapi menyanyikan sebuah lagu yang sama, dan tidak ada satu nada pun yang sumbang. Seperti itulah. Ya, semuanya selaras, semuanya harmoni. Nah, jiwa kemudian menyatukan diri di dalam tarian Allah tersebut, di dalam harmonisasi ilahi tersebut. Nah, ya. Nah, tapi Katana juga menjelaskan ada dua hal penting yang terjadi di api penyucian. Ya, apa itu Min? Sebentar, ini susah sekali. Tarik-tarik ini. Pertama, jiwa-jiwa di api penyucian dapat melihat dan merasakan penderitaan dan rasa sakit yang ada pada dirinya. Akan tetapi, jiwa-jiwa tersebut menerimanya dengan sukarela. Jadi dia sakit memang ya. Memang sakit itu. Tapi dia menerimanya dengan sukarela. Ya. Dalam penderitaan itu, Allah memperlihatkan kerahimannya yang besar. Karena itu, mereka tidak mengeluh kepada Allah, sama seperti jiwa-jiwa di kehidupan abadi. Dalam penderitaan itu Allah memperlihatkan kerahiman yang besar. Ya. Karena itu mereka tidak mengeluh. Oh ya, karena ada kerahiman Allah yang sungguh-sungguh mereka rasakan itu, ya, jadi mereka enggak mengeluh kepada Allah, walaupun sakit. Maksudnya begitu. Sama seperti yang dialami jiwa-jiwa di kehidupan abadi. Kedua, jiwa-jiwa merasa bahagia ketika melihat kasih dan kerahiman Allah masuk dan bekerja di dalam diri mereka. Semuanya terjadi karena jiwa-jiwa di api penyucian pada dasarnya telah dianugerahi rahmat oleh Allah sendiri. Ya, karena yang masuk sini juga sebenarnya bukan orang-orang berdosa ya. Bukan orang-orang yang maksudnya berdosa berat, tetapi cuman jiwa-jiwa yang harus menanggung akibat-akibat dosa yang telah mereka lakukan, tapi belum selesai selama masih di dunia, begitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bedanya apa dengan penderitaan di neraka, dengan penderitaan di api penyucian. Kita masuk kepada sebuah pandangan baru. Dari uraian Katarina tentang api penyucian, tampak adanya sejumlah kesamaan dan perbedaan dengan ajaran api penyucian yang berkembang pada zamannya. Sama seperti pandangan para teolog, Katarina menjelaskan bahwa penderitaan dan rasa sakit tidak dapat dihindari di api penyucian. Itu adalah konsekuensi dari sebuah penyucian. Yes, yang namanya penyucian ya memang sakit karena kamu sedang disucikan ya. Karena tidak menekankan api penyucian sebagai hukuman. Api penyucian bukan pertama-tama ajang untuk menunjukkan Allah yang Maha Adil, tetapi justru Allah yang Maha Rahim. Jadi kerahiman Allah di api penyucian sangat ditonjolkan oleh Katarina. Nah, ini yang membedakan dia dengan pendapat teologi sebelumnya, ya seperti yang sudah cerita tadi ya, yang justru menekankan api penyucian sebagai sebuah penghukuman. Padahal intinya adalah sebuah kerahiman. Kerahiman Allah di api penyucian sangat ditonjolkan oleh Katarina. Bahkan penderitaan yang dialami jiwa-jiwa bukan pertama-tama karena hukuman atas dosa, tetapi karena kerinduannya untuk bertemu dengan Allah terhalang oleh noda dosa. Begitu. Jiwa harus dibersihkan dari noda itu dengan api. Menariknya, sekalipun mengalami penderitaan, jiwa juga mengalami kebahagiaan. Nah, ini dia. Jadi di situ ada penderitaan tapi juga ada kebahagiaan. Kenapa? Kenapa berbeda dengan neraka? Nanti ingin menjelaskan. Nanti jelaskan juga di sini. Sebab di api penyucian mereka sesungguhnya berada dalam persahabatan dengan Allah. Jiwa selalu ditarik kepada Allah.
Jiwa yakin akan diselamatkan sebab ada harapan dan kasih di sini. Nah, di sini yang membedakan ya. Di sini ada harapan dan kasih. Begitu. Ini yang membedakannya dengan neraka. Penderitaan yang dialami di api neraka, di sana sudah tidak lagi ada harapan dan sudah tidak ada lagi dikasih. Ya. Nah, dalam karyanya, Katarina tampaknya tidak melihat api penyucian pertama-tama sebagai tempat. Nah, ini dia. Jadi ini bukan lebih-lebih sebagai sebuah tempat, ya. Sementara para teolog-teolog sebelumnya lebih menekankan tempat, begitu. Bisa jadi karena pendapat teologi, however, bergeser ya dari dari abad begitu. Nah, yang lebih menarik adalah Katarina mengalami sendiri sebagai mistikus. Jadi bukan sebuah pendapat teologi, dan ini yang membuat ini menjadi sebuah credit point bagi gereja. Nah, dikatakan di sini bukan sebuah tempat, tapi keadaan dan proses penyucian, begitu ya. Nah, jadi ini sebuah loncatan besar dalam pemahaman tentang api penyucian pada zamannya, mengingat hampir seluruh teolog, khususnya teolog skolastik, ini maksudnya para akademisi gitu kan, lebih berpikir dan berspekulasi tentang tempat di mana letaknya api penyucian. Nah, Katarina lebih menekankan apa yang dialami jiwa-jiwa di api penyucian dan diperbuat Allah, dan apa yang diperbuat Allah untuk jiwa-jiwa. Api penyucian bukan hanya soal tempat, tetapi lebih daripada itu, soal keadaan dan proses. Nah, ini yang menarik. Ya, dia mengatakan di sini, ini adalah sebuah keadaan atau proses. Jadi jangan ditanya tempatnya di mana. Kita nggak pernah tahu. Mungkin di multiverse, kita nggak pernah tahu. Dan itu juga nggak penting. Surga juga jangan ditanya tempatnya di mana. Kita nggak pernah tahu. Neraka juga enggak. Ya, bisa jadi pengertian tempat bagi kita makhluk atau penduduk bumi ini berbeda dengan konsep tempat di sana. Konsep ruang, konsep waktunya berbeda dengan kita. Begitu ya. Ini ada pertanyaan dari mana nih? Dari Matsah. Jika dosa paling kecil pun tidak dapat ditebus, kenapa perlu ada doa arwah? Dan bagaimana intensi atau indulgensi untuk arwah berkecil dalam doa? Apa ini sakram? Enggak kok, dosa bisa ditebus ya. Bahkan dosa sebesar apapun tertebus gitu loh. Dengan darah Kristus ya. Jadi yang dialami di api penyucian adalah noda-noda yang tersisa dari akibat dosa. Jadi orang tersebut sudah mengaku dosa, sudah bertobat, tapi konsekuensi belum dia selesaikan. Seperti yang dimencerita tadi ya. Dia membunuh kepala keluarga, dia ternyata sadar itu salah dan dia bertobat. Saat itu juga dia bertobat, dia mengatakan, ampuni saya Tuhan dan sebagainya. Enggak tahu besoknya dia meninggal. Padahal yang dia bunuh adalah kepala keluarga yang harus memberi makan anak dan istri. Nah, konsekuensi dari dosa ini sebenarnya itu menjadi tanggungan dia. Karena dengan membunuh kepala keluarga, akhirnya anak istrinya menderita. Sebenarnya itu tanggungan daripada si orang yang baru bertobat ini. Begitu kan? Nah, kalau di dunia kan di penjara, begitu kan? Nah, kalau di dunia sana begitu. Masuk api penyucian. Noda-noda tersebut tetap harus dibersihkan. Enggak begitu kamu bertobat langsung masuk surga, enak aja. Begitu ya, itu artinya dosa dan akibat dosa. Maaf, maksud saya tadi tulisan itu di api penyucian dosa sekecil apapun tidak dapat ditebus. Tapi di Katolik ada doa arwah di sakramen. Mana itu maksudnya? Oh enggak, maksudnya begini. Bagi orang itu sendiri yang sudah berada di api penyucian, mereka udah enggak bisa berdaya. Maksudnya begitu. Enggak bisa menebus diri mereka sendiri, gitu loh maksudnya. Dan itu membutuhkan doa dari orang lain. Ya.
Begitu dari orang yang mencintai dia di bumi, yang masih mengenang dia di dalam misa arwah dan di dalam doa-doa arwah. Maksudnya gitu. Maksudnya di sana mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu maksudnya. Termasuk menebus dirinya sendiri. Oke, sekarang kita masuk kepada diskursus tentang Katarina dari Genoa dan Paus Benediktus ke-16. Paus Benediktus XVI ini Kardinal Ratzinger yang barusan kemarin almarhum ya. Rest in peace. Pandangan Katarina dari Genoa tentang api penyucian rupanya menjadi inspirasi daripada Paus Benediktus ketika berbicara dalam audiensi umum 12 Januari 2011 mengenai kehidupan Santa Katarina dari Genoa. Menurut Benediktus XVI, Santa ini terkenal karena pengalaman mistiknya akan api penyucian. Bertolak dari pengalaman Santa ini, Paus berpendapat bahwa api penyucian bukanlah semacam tempat di perut apa nih? Di perut bumi yang menampung jiwa-jiwa. Jadi bukan sebuah tempat ya. Begitu juga api yang menyucikan bukanlah api fisik dari luar, tetapi api rohani yang ada dalam jiwa-jiwa. Nah, berdasarkan kisah Santa Katarina, Paus mengajarkan bahwa proses penyucian jiwa menuju kesatuan dengan Allah berawal dari rasa sedih yang mendalam karena menyadari bahwa dosa yang dilakukan tidak sebanding dengan kasih Allah yang tanpa batas. Dalam hal ini, jiwa sadar akan cinta agung dan keadilan sempurna Allah. Jiwa juga tahu bahwa penderitaannya muncul karena ia gagal dalam menanggapi kasih Allah ini. Kasih Allah inilah api yang membersihkan karat dan noda dosa di api penyucian. Paus Benediktus XVI mengatakan, api penyucian itu seperti api yang memurnikan dari dalam diri orang. Api ini menimbulkan rasa sakit. Sakit karena rasa sesal atas dosa-dosanya. Menurut Paus, tidak seperti orang Katolik pada zamannya, Santa Katarina meyakini bahwa api penyucian bukanlah tempat melakukan proses. Nah ini, di sini gereja mendapatkan sebuah pandangan baru ya tentang api penyucian. Oke, buku ini sebenarnya membahas banyak ya, termasuk tentang Protestanisme dan api penyucian. Ada juga di sini ya. Tapi kita ambil yang sekiranya perlu saja untuk Calvinis. Api penyucian juga ada di sini. Terus Konsili Trente ya. Konsili Vatikan II dan sebagainya. Nah, ini kita mau Dinda, kok bukan KG Kamin? Udah habis ya bahas kakak. Soalnya kemarin ada yang bilang, Min bahas api penyucian yuk, karena ini kan bulan November gitu. Mungkin Dinda masih ingat. Siapa ya? Herman Yosef ya? Justru orangnya nggak hadir malam ini. Oke, kita bahas tentang apa ya? Sebenarnya bahan kata Genoa ini udah habis. Oke, ini aja deh. Ya, kita lanjutin tadi. Sorry, takut pusing. Karena bolak-balik. Konsili Trente. Oke deh, inilah kita lihat di sini, ya. Sampai jam
masih setengah jam lagi ya. Oke deh. Konsili Trente, Konsili Vatikan kedua. Oke, kita berbicara tentang Konsili Trente. Oke, penjualan indulgensi untuk keselamatan jiwa-jiwa di api penyucian merupakan salah satu pemantik lahirnya reformasi Protestan. Ketika gerakan reformasi Protestan semakin meluas dan menancapkan pengaruhnya di mana-mana, Gereja Katolik Roma menanggapinya dengan Konsili Trente. Konsili ini berlangsung dari tahun 1545 sampai 1563. Meskipun demikian, sebenarnya konsili ini hanya diselenggarakan dalam 3 pertemuan, ya, dan sebagainya. Meskipun diwarnai dengan perdebatan panjang dan 2 kali masa reses yang panjang, konsili ini memainkan peranan penting dalam merevitalisasi Gereja Katolik Roma di Eropa. Dekrit atau keputusan doktrinal yang dihasilkan dalam konsili ini menyentuh sejumlah tema kontroversial yang diperdebatkan dengan pihak reformasi Protestan seperti ajaran justifikasi, ekaristi, dan sakramen lainnya. Apalagi di sini dikatakan ya, sejumlah ajaran dari konsili ini dimaksudkan sebagai pernyataan dogmatis yang bersifat definitif dan mutlak atau infallible. Dalam konsili ini tema api penyucian tidak dibahas terlalu banyak. Sebaliknya tema justifikasi atau pembenaran ya lebih mendapat banyak perhatian, terutama perhatian utama. Bahkan langsung menjadi bahan diskusi dalam sesi ke-6 konsili. Sementara itu tema mengenai penyucian baru dibahas dalam sesi ke-25, 17 tahun kemudian setelah konsili ini dibuka. Sudah sejak sesi pertama konsili ini atau istilah api penyucian sebenarnya sudah disebutkan. Namun belum dibahas secara khusus, jadi istilah api penyucian disebutkan dalam Kanon 30 dalam kaitannya dengan dekret tentang justifikasi atau sesi ke-6 pada tahun 1547. Jika seorang mengatakan bahwa setelah rahmat justifikasi atau pembayaran telah diterima, kesalahan ditebus dan utang penghukuman abadi dihapuskan untuk setiap pendosa yang bertobat, bahwa hutang hukuman sementara tidak perlu dibayarkan entah di dunia ini ataupun di dunia yang lain, yaitu dalam api penyucian, sebelum pintu masuk ke dalam kerajaan surga dapat dibuka. Maka biarlah ia diekskomunikasi. Oh, ini maksudnya sebuah ekskomunikasi. Jadi apa yang dikatakan orang tentang ini itu salah, maksudnya begitu. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Maaf, tadi saya mau tanya. Bentar ya. Maaf Min, tadi saya mau tanya gimana cara kita tahu orang itu sudah keluar di api penyucian? Nggak pernah tahu sebenarnya kita. Karena itu menjadi apa namanya hubungan personal antara dia dengan Allah. Begitu. Nah, tetapi kenapa Gereja Katolik terus mendoakan arwah? Karena keyakinan bahwa sebagian besar kita sebelum masuk surga akan melewati api penyucian karena adanya noda-noda dosa seperti itu, sehingga perlunya jiwa-jiwa didoakan. Dan ketika orang yang didoakan pada akhirnya masuk surga, doa itu tidak akan sia-sia, akan digunakan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang tidak pernah didoakan. Jadi ada kepercayaan seperti itu, namanya subsidi silang surgawi. Itulah sebabnya selain mendoakan untuk keluarga yang sudah meninggal, Gereja Katolik juga selalu mendoakan ini. Terutama di dalam rosarionya, Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ini sebenarnya doa yang lebih ditujukan kepada mereka yang tidak pernah didoakan ketika meninggal. Seperti itu. Jadi Gereja Katolik mendoakan jiwa ini siapapun mereka, atau mungkin agama apapun, begitu.
Apakah api penyucian dan pangkuan Abraham beda atau sama, Min? Waktu Yesus turun ke tempat penantian, apakah itu yang dimaksud dengan api penyucian? Nah, ini sedikit berbeda ya. Kalian dengar nggak bunyi itu? Itu bunyi AC-nya kuat banget. Pangkuan Abraham itu lebih ke tempat penantian sebenarnya. Nah, tempat penantian itu lebih ke itu tempat ketika Yesus turun, ketika dia meninggal. Ingat, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Nah, yang disebut tempat penantian itulah pangkuan Abraham, yaitu sebuah tempat atau mungkin sebuah keadaan di mana jiwa-jiwa menunggu Sang Mesias datang untuk membuka pintu surga untuk mereka. Jadi sebelum Yesus enggak ada yang bisa masuk surga. Pintu surga itu tertutup di sana, ya. Bahkan yang dikatakan Elia, dikatakan siapa lagi? Henok, yang naik ke surga tanda petik katanya, ya. Itu coba dibaca lagi dalam bahasa aslinya, enggak dikatakan surga itu. Nah, ditafsirkan bahwa kepangkuan Abraham mereka itu sebenarnya. Karena tidak ada yang bisa sampai ke dalam surga sebelum Yesus buka pintunya. Karena semua orang terkena dosa asal sebelum mereka dibaptis, sehingga tidak mewarisi surga. Itulah intinya, begitulah. Berarti sebelum Yesus bangkit, api penyucian belum ada? Iya, bisa dikatakan belum ada. Karena api penyucian lebih ke untuk jiwa-jiwa yang sebenarnya sudah bertobat, ya sudah dibaptis gitu kan, tapi masih ada noda dosa. Cuman kita nggak pernah tahu apakah itu juga berlaku untuk orang-orang yang tidak dibaptis tapi baik gitu loh. Apakah di api penyucian yang kita maksud ini, atau mungkin di tempat penantian itu gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Oh berarti yes, ya. Penjahat. Oh berarti yang penjahat itu dibilang hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi itu purgatorium untuk pangkuan Abraham, ya, itu tempat penantian juga. Ya, itu dia. Makanya ketika Yesus mengatakan pada hari ini juga, nah itu mesti dimengerti secara nanti setelah Yesus buka pintu surga gitu loh. Kalau pada hari ini juga sama-sama meninggal, terus dia masuk surga duluan dong sebelum Yesus. Yesus kan 3 hari kemudian. Bener nggak? Iya. Begitu. Ya memang harus dia mengerti dalam konsep ini untuk mengerti keseluruhannya. Itu sebabnya penting kita belajar KGK, Katekismus, Gereja Katolik itu nanti kita akan mendapat pengertian secara utuh mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang tidak terpotong-potong. Akhirnya kita bisa membangun, bukan membangun sih namanya, bisa mengerti bangunan teologi secara keseluruhan. Oh begini begitu ya, ternyata banyak sekali pertanyaan kita terjawab gitu loh. Ya walaupun enggak semuanya atau 100%, karena however kita berbicara tentang misteri ya, tetapi sedikit banyak bisa menjawab banyak pertanyaan begitu loh. Sisanya tinggal misteri. Ini sebenarnya sudah selesai ini. Bukankah Bunda Maria penolong kita di api penyucian? Nah ini menurut beberapa kesaksian dari para santo-santo termasuk Maria Sima ya. Bunda Maria dikatakan sering turun ke tempat penantian, sering membantu jiwa-jiwa di sana, sering menghibur dan bahkan menjemput pada saat waktunya. Sorry, cukupan lagi. Kalau orang Kristen yang murtad, apakah juga masuk api penyucian atau masuk neraka ya? Karena bagaimana orang Kristen yang tidak percaya api penyucian, apakah juga masuk? Kalau kita melihatnya dalam perspektif Katolik sih, semua jiwa yang sudah percaya Yesus ya, sudah percaya Yesus dan kemudian dia sempat bertobat begitu loh, sempat bertobat itu tempatnya pasti di api penyucian.
Nah, kalau dia belum sempat bertobat, nah itu yang menjadi pertanyaan akan kemana. Apakah di neraka apa di api penyucian? Nah itu juga Mimin juga mesti tanya Yesus. Susah juga ya untuk mengukur ini ya gitu. Karena begini loh dalam perspektif Katolik ya, seberat apapun dosamu ketika mungkin kamu nggak sengaja atau sadar kamu salah ya, bahkan di detik-detik terakhir aja kamu bilang gini dalam hati, mungkin bahkan dalam hati, Tuhan saya bersalah, ampuni saya. Itu saja sudah diperhitungkan oleh Tuhan, sudah dipertimbangkan gitu loh. Untuk meletakkannya bukan di neraka begitu, ya mungkin di api penyucian yang letaknya paling bawah, gitu ya. Jadi kerahimannya luar biasa terhadap jiwanya. Tapi kalau dia meninggal, belum sempat mengatakan dia bertobat atau ingin untuk bertobat begitu, nah itu semoga jiwanya tidak terhilang begitu. Masalahnya kan kita nggak tahu apakah dia sempat bertobat atau tidak gitu loh. Itu dia, memang kita membicarakan sesuatu yang misterius ini ya. Ya minta maaf kalau tidak semuanya bisa terjawab. Bagaimana dengan orang Kristen yang tidak percaya api penyucian? Apakah juga masuk dalam perspektif Katolik? Masuk. Masuk ke sana. Tetap masuk. Karena logika berpikirnya adalah yang bisa langsung surga adalah benar-benar yang suci murni tanpa noda gitu. Untuk mereka yang sudah percaya Yesus, ya, kita sendiri pun tahulah ya dalam arti rasanya kita ini kok nggak suci-suci amat gitu loh. Tapi juga nggak dosa-dosa amat gitu loh. Bagaimana dengan kesaksian orang yang sudah mati langsung surga? Maksudnya bagaimana? Karena Mimin belum menemukan itu. Tapi kenapa sedikit kesaksian tentang api penyucian? Sebenarnya cukup banyak ini. Seperti dikatakan di sini tadi ya, kesaksian tentang api penyucian itu, tapi mungkin mana ya sebentar ya. Terutama tentang Maria Sima, nah itu boleh di googling. Maria Sima yang paling populer tentang itu. Boleh di googling tentang Maria Sima, dia paling populer karena paling modern. Tadi nomor berapa kita membahas tentang Katrina dari Genoa. 183. Nah ini sebenarnya cukup banyak yang mengalami penyucian ya. Nih Santa Magdalena de Pazzi, Francisca dari Roma, Liunia dari Skidam, Franciscus dari Sales, Katarina dari Genoa, Christina, Santa Gertrude, Katarina Padusi, Katarina dari Swedia, Gemma Galgani, dan masih banyak yang lain begitu. Nah ini terakhir Maria Sima, ini boleh nih googling nih. Karena ceritanya masih lebih hangat, masih lebih hot. Imin kemarin punya satu bukunya, dan dulu pernah sempat dibahas. Itu cukup menarik. Cukup menarik. Maksudnya banyak orang yang pernah melihat surga baik lewat mimpi, penampakan atau second life gender daripada pernah melihat api penyucian. Nah ini kalau melihat surga atau dibawa Tuhan Yesus ke sana, beberapa pernah Mimin temui memang ya, begitu. Tetapi itu lebih ke apa sih maksudnya? Gimana ya? Gimana? Maksudnya itu lebih ke pengalaman pribadi. Maksudnya dia belum meninggal gitu loh. Jadi adalah memang oke, anggaplah itu penampakannya otentik ya, atau pengalaman rohaninya otentik.
sungguh-sungguh dari Tuhan. Kita anggaplah seperti itu. Jadi maksudnya itu, ya kadang-kadang Tuhan memang memperlihatkan hal itu untuk menguatkan jiwa manusia, bahwa ada sesuatu di seberang sana, sebuah tempat yang penuh dengan cinta, ya, itu. Itu penting juga untuk kita yang hidup di dunia ini. Begitu ya. Ke museum Purgatorium aja di Italia semua terkumpul di situ. Wah, itu. Oh iya, tanya lagi Min, gimana kalau kita didatangi orang yang sudah meninggal, tapi minta didoakan, apakah ini arah bohongan atau arah yang benar? Ya memang kita mesti hati-hati di sini. Kalau pertanyaannya begini, pertanyaan simpel saja. Kita ini sudah pendoa atau belum? Kalau hidup kita masih amburadul, dan gimana gitu, rasanya nggak mungkin Tuhan mengizinkan jiwa di api penyucian untuk dalam tanda petik mengganggu kita untuk minta doa gitu ya. Tetapi kalau kita memang seorang pendoa dan maksudnya kita juga berusaha hidup baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga pelayanan dan sebagainya begitu. Seperti Mimin kenal beberapa orang seperti ini ya, yang hidup doanya juga otentik ya, itu mungkin saja itu ada jiwa-jiwa minta doa yang datang kepadanya begitu. Pertama simpelnya begitu aja. Memang ngeri-ngeri sedap untuk membedakan jiwa ini begitu ya. Tapi kalau kita takut, misalnya kita nggak yakin kita nih suci atau tidak sehingga Tuhan mengizinkan jiwa itu datang kepada kita untuk minta didoakan, ya itu tentunya aja dalam nama Yesus. Kalau dia pergi dan ketakutan berarti bukan dari Tuhan gitu. Tapi seperti yang dialami Maria Sima, nggak takut justru jiwa ini. Justru hari kedua ketiga datang lagi. Nah kemudian dia bertanya, kamu butuh apa? Kenapa kamu mengganggu saya? Dia baru cerita. Dia minta doa. Nah ini juga ada yang menarik, nanti boleh nih googling Maria Simanya. Ini Mimin sering ulang-ulang cerita ini. Memang terkadang Tuhan mengizinkan jiwa ini untuk minta didoakan daripada orang-orang tertentu yang tentu hidup doanya bagus, bukan dengan iseng saja, ada tujuan tertentu. Salah satunya untuk mengatakan kepada kita bahwa banyak jiwa-jiwa yang perlu didoakan gitu loh. Seperti inilah, kurang lebih seperti itu. Nah ceritanya begini. Suatu malam ada seseorang yang kendaraannya mogok di tengah hutan. Cerita ini sering ulang-ulang juga ya, mungkin beberapa sudah bosan. Dia mogok di tengah hutan, kemudian dia berdoa. Jadi itu malam ya, dan tentunya di tengah hutan pasti gelap pekat kalau mobil mogok. Dan dia sendiri saja, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong utus seseorang untuk bantu saya. Saya ketakutan sekali dan saya nggak ngerti mekanik atau apapun. Nah, nggak lama setelah dia berdoa, tiba-tiba datang seseorang, nggak tahu dari mana datangnya. Datang seseorang, nah kemudian nggak banyak ngomong, langsung cuman pakai senyum saja dan sebagainya. Dia bantu, dia buka segala kap mobil dan kemudian diperbaiki. Nggak berapa lama mobil itu mulai berfungsi dengan baik begitu. Dan kemudian begitu sudah selesai, si orang itu juga cukup memberi senyum kepada si sopir ini atau si pemilik mobil ini ya. Nah ketika si pemilik mobil ini mau mengucapkan terima kasih, dia bilang begini, terima kasih ya Pak semuanya, terus nanya berapa biayanya dan sebagainya. Nah ketika dia mau ngambil uang dan sebagainya, dia mau kasih beberapa gitu kepada bapak yang baik hati ini, ternyata bapak itu sudah nggak ada lagi, sudah menghilang. Nah ternyata seminggu kemudian
ada jiwa yang datang kepada Maria Sima, cerita tentang masalah ini. Jiwa itu adalah jiwa yang menolong si orang yang mogok ini. Dia ceritanya begini, kalau seandainya si bapak itu mengatakan, terima kasih Tuhan, saya akan langsung ke surga. Tapi karena dia mengatakan, terima kasih ya Pak, jadi saya masih di sini. Itu apa sih ya? Sebenarnya menjadi pelajaran juga bagi kita. Setiap apapun yang kita alami dalam hidup ini, siapa tahu ada orang yang butuh bantuan doa kita atau jiwa-jiwa seperti ini ya. Maka terima kasih kita terlebih dahulu, sebaiknya kepada Tuhan, baru kepada si penolong kita. Siapa tahu dia jiwa-jiwa yang butuh doa, begitu. Nah, ini juga bisa kita ambil manfaat dari kisah ini. Oh ya Min, saya juga ngerasa hidup saya amburadul. Tapi saya dengar kisah salah satu kuburan kuburan mama saya maksudnya. Tapi saya dengar salah satu kuburan, maksudnya gimana nih Min? Kuburan mama saya kalau dia butuh air suci, yang saya bawa memang saya bawa air suci untuk makam mama saya. Aneh, tapi itu terngiang di benak saya. Saya siram air suci, tapi nggak sebanyak buat kuburan mama saya. Ya, maksudnya gimana Min? Rest in peace ya buat mamanya Dinda. Biasanya roh yang butuh doa datang melalui mimpi. Iya, kadang dalam mimpi, tapi kadang juga enggak. Kadang juga datang beneran, gitu. Terutama untuk pendoa-pendoa tertentu ya. Ya bersyukurlah kalau cuma datang lewat mimpi. Sebentar, ini masih belum mengerti apa yang dimaksud Dinda. Dinda ini. Oh, kayak si arwah ini tuh minta air suci dan doa khusus buat dia. Yes, ya nggak apa-apa. Kalau kamu merasa seperti itu, apalagi